Nah, hello teman-teman, berjumpa lagi di Ponti Trip Video. Pada kesempatan kali ini kita berada di sebuah kawasan pemakaman Tionghoa, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Oke kawan-kawan, yuk langsung lanjut kita coba untuk berkeliling dan melihat kondisi sejumlah makam yang ada di kawasan ini. Nah, ini ada sebuah makam yang sepertinya memiliki pola arsitektur yang masih sangat klasik sekali, mengingatkan akan sejumlah makam era zamannya Cina kuno atau makam Tiongkok kuno. Nah, bentuk makamnya seperti ini, agak kecil, dan ini bisa jadi juga makamnya anak-anak kecil kawan-kawan. Namun ada juga sejumlah faktor dan kondisi yang menyebabkan mengapa dibentuk makam seperti ini, bongpainya seperti ini. Karena untuk pemakaman yang kuburan yang lebih modern, biasanya bentuk bongpainya itu agak sedikit lebih besar kawan-kawan. Nah, oke teman-teman, kita coba dulu ke sebelah sana. Kita akan kembali melewati sejumlah hamparan pohon tebu. Karena di sana tuh ada sebuah makam juga yang sepertinya sudah berusia cukup lanjut teman-teman. Nah, ini dia makamnya, tapi aku kurang tahu ya apa makam yang ini sudah habis diziarahi atau belum. Yang jelas di bagian depannya agak sedikit bersih, tidak banyak rerumputan. Namun sayangnya di meja altarnya itu justru di tempat dupanya aku melihat sudah ditumbuhi oleh rumput. Dan ini altarnya Dewa Bumi juga sudah hampir tertutupi oleh sejumlah tanaman rambat, tapi memang masih terlihat jelas. Nah, ini altarnya teman-teman, itu ada sedikit rumput yang tumbuh di bagian meja altarnya. Biasanya di situ tempat menancapkan atau menanam hiu atau dupa wanginya. Namun secara umum kondisi makam ini terbilang masih cukup bagus. Walaupun aku tidak tahu kapan terakhir kali didatangi atau diziarahi. Biasanya memang ada musim-musim tertentu atau saat tertentu untuk menggelar sembahyang leluhur atau sembahyang kubur. Itu di saat cengbeng kawan-kawan yang paling banyaknya. Nah, ini dia kawan-kawan di bagian atas makamnya. Namun tidak ada tanaman yang terlalu tinggi, ada memang rumput cuman tidak terlalu tinggi dan masih kelihatan enak untuk dipandang. Oke kawan-kawan, kita coba dulu ke sana. Seperti biasa kita akan kembali melewati sejumlah hamparan tanaman tebu. Karena di sekitar kondisi sini ini cukup banyak ditumbuhi oleh tanaman tebu. Kalau aku lihat kawasan sini dari tadi aku tidak melihat adanya makam-makam megah dan mewah dengan cungkup atau atap rumah di bagian atasnya. Oke kawan-kawan, yuk kita lanjutin lagi. Di sebelah sana ini ada sejumlah gudukan tanah dengan pola tertentu yang berbentuk seperti tempurung kura-kura. Itu sebuah makam kawan-kawan. Namun banyak makam di sini itu justru tanpa bongpai atau tanpa nisan. Jadi hampir dibilang makam tanpa nama. Biasanya untuk makam seperti ini sudah termasuk makam-makam yang sudah sangat kuno atau mungkin pada zaman dulu sudah mengalami yang namanya proses pindah makam atau pindah peti kawan-kawan. Nah, kita coba ke sana dulu, biar walaupun rerumputannya agak sedikit tinggi dan tebal, karena di sebelah sana itu sepertinya ada sebuah makam juga kawan-kawan yang memang sudah tertutupi oleh sejumlah rerumputan liar dan tanaman semak yang lainnya. Yuk kawan-kawan, kita coba dulu melihatnya lebih dekat. Nah, ini dia teman-teman, ini yang sudah tertutupi dengan rumput yang tinggi. Ini adalah sebuah makam ya kawan-kawan. Dapat dipastikan ini ada sebuah makam Cina. Nah, ini dia. Kamu bisa melihat sendiri bongpainya pun sudah tutupi dengan tanaman rambat, rumput yang sangat tebal sekali. Jadi kita coba dulu bersihkan bagian bongpainya supaya kelihatan lebih jelas. Semoga saja di masa-masa yang akan datang para anggota keluarganya atau anak turunnya, anak turunnya itu bisa datang untuk menjenguk makam leluhurnya kawan-kawan. Mungkin tahun ini mereka ada halangan atau belum sempat. Mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang mereka punya kelebihan waktu untuk mengurus dan merapikan kembali makam leluhur mereka. Semoga saja teman-teman.
Nah, ini dia makamnya kawan-kawan. Memang sepertinya tidak semua makam itu yang saat Cengbeng atau Qingming itu didatangi kawan-kawan. Ada juga sejumlah makam yang justru sepertinya memang sudah lama tidak didatangi kawan-kawan. Dan sepertinya memang menjadi seolah seperti kurang terawat. Aku kurang tahu apa sebabnya, tapi memang sangat disayangkan sekali ya. Karena yang namanya sembahyang leluhur atau sembahyang kubur itu kan sebagai sebuah bentuk tanda bakti terhadap jasa-jasa para orang-orang tua atau leluhur kita yang terdahulu. Nah, kalau di bagian sebelahnya ini yang sepertinya rerumputan dengan pola yang agak sedikit tinggi, teman-teman, ini sebuah makam, sebuah kuburan. Namun seperti biasa, lagi-lagi makamnya ini memang sudah tanpa nama, jadi sudah habis total ditumbuhi oleh rerumputan. Jadi kita tidak bisa lagi melihat pola arsitektur khas pemakaman Tionghoa yang ada di situ karena sudah ditumbuhi dengan tanaman yang lebih tebal kawan-kawan. Sepertinya mungkin sudah lama sekali tidak dikunjungi atau memang mungkin di masa lalu sudah mengalami yang namanya proses pindah makam atau pindah peti. Nah, ini dia makamnya teman-teman, tulisannya masih menggunakan huruf kanji. Tapi sebentar ya, kita coba cari dulu altarnya Dewa Bumi. Harusnya memang ada altarnya Dewa Bumi di sekitar sini. Karena kalau yang namanya dekat Bongpai pasti ada altarnya kawan-kawan. Nah, ini dia sepertinya kawan-kawan, altarnya Dewa Bumi akhirnya kita temukan juga. Dan altarnya ini juga sudah betul-betul ditumbuhi oleh rerumputan kawan-kawan. Betul-betul sudah ditumbuhi oleh rerumputan dan ini cukup tinggi. Namun agak sayang juga altarnya ini sepertinya sudah agak sedikit miring kawan-kawan. Agak miring ke samping begitu, untungnya tidak sampai roboh atau tumbang sih. Dan sepertinya memang ini makamnya sudah sangat lama sekali tidak didatangi. Oke kawan-kawan, yuk kita coba dulu ke sana karena di depan sana itu juga ada, itu bukan rerumputan tinggi kawan-kawan, itu makam teman-teman ya, itu makam. Cuma banyaknya makam di sini ini justru tanpa nama dan tanpa identitas. Tapi ada juga memang makam yang sudah memiliki bentuk yang jauh lebih modern, jauh lebih baik. Kalau makam-makam yang besar itu aku kurang tahu mereka habis berapa duit karena itu kan berbeda-beda. Namun bukan soal biaya kawan-kawan, tapi soal kepedulian dan pengabdian kepada para leluhur kita untuk memberi hormat. Nah, ini dia makamnya teman-teman. Ini aku lihat kalau di bagian berandanya ini kelihatan bersih sekali, sepertinya juga habis didatangi saat sembahyang kubur. Di bagian meja altarnya itu juga ada bekas-bekas dari hiyo, bekas persembahyangan. Nah, ini bersih kawan-kawan, ini bersih, tidak ada rerumputan atau sampah. Jadi hampir dapat dipastikan ini sudah didatangi saat sembahyang leluhur atau sembahyang kubur. Yulan Pen. Cengbeng ya. Nah, ini rerumputannya di atas makamnya ini agak sedikit lebih tinggi. Mungkin tidak sempat dipangkas untuk dirapikan. Tapi yang jelas kepedulian pihak keluarganya untuk mengunjungi makam ini patut dihargai kawan-kawan. Nah, teman-teman masih berada di lokasi pemakaman Tionghoa Pontianak. Dan aku rasa mungkin cukup sampai di sini dulu dan terima kasih. Salam sehat untuk semuanya.